artikel. Nah, itu yang saya baca mengenai pengertian dari eliminasi. Eliminasi itu pembuangan dari senyawa metabolisme. Eliminasi itu ada dua, eliminasi fekal sama eliminasi urin. Nah, yang sekarang kita pelajari itu kan eliminasi fekal. Untuk pengertian dari eliminasi fekal ini yaitu tindakan pengeluaran feses dari proses pencernaan. Lalu juga yang saya baca lagi hal-hal yang mempengaruhi dari eliminasi fekal ini. Yang pertama itu ada usia. Maksudnya usia ini adalah anak bayi dengan orang dewasa itu, dengan lansia itu berbeda. Kalau misalkan di anak bayi itu proses pencernaannya itu lebih cepat dibandingkan lansia. Karena di lansia itu sudah ada penurunan dari fungsi fisiologis organ-organ. Lalu juga dari obat-obatan juga mempengaruhi, ada yang membuat konstipasi, ada juga yang membuat diare. Lalu juga dari pola makan ini semisal ada orang yang rajin gitu makan buah-buahan, itu kan seratnya tinggi ya, itu juga mempercepat gitu untuk proses eliminasi fekal. Selain itu juga dari kecemasan, semisal dia lagi stres atau kecemasan, itu tubuh mempunyai pertahanan. Maksudnya pertahanan ini, jadi tubuh itu mempercepat proses pencernaannya sehingga proses eliminasi fekalnya juga cepat. Itu sih Bu yang udah saya baca. Bacanya dari mana, Amar? Ya Ibu, saya baca dari artikel di Google, terus juga ada buku, bentar saya lupa nama bukunya. Ini ada keperawatan dasar, teori, dan praktek. Karangan siapa? Tahun berapa? Karangan siapa, tahun berapa, Ahmad? Ini editornya Wiwik Setianingsih, Bu. Judulnya itu keperawatan dasar, teori, dan praktek. Penulisnya Pak disampaikan untuk download ebook dari web perpustakaan, sudah belum? Buat tambahan referensi. Sudah belum? Saya belum, Bu. Belum ya, di-download ya. Oke, yang lainnya karena itu buku wajib, jadi pola pikir itu nanti kalau udah baca itu akan kalian akan terbiasa, pola pikir itu akan seperti itu. Gitu ya. Ya, yang berikutnya. Siapa lagi yang sudah baca? Kalau yang penting apa yang saya baca bisa disampaikan, tidak akan ada yang salah. Karena itu yang kamu baca, kecuali ngarang-ngarang sendiri itu yang salah. Yuk, silakan siapa? Nggak usah lah Ibu panggil terus. Kamera zoom-nya tolong kelihatan badannya sedikit ya, jangan cuma hidung ke atas. Ada makan cuma dahinya aja sama matanya. Ayo, siapa lagi yang sudah baca? Yuk. Rival rambutnya belum dicukur ya? Kenapa Ibu? Rambutnya belum dicukur. Udah Ibu, kayak Jambulnya masih tuh. Dirapiin lagi ya. Jangan pakai jambul. Ya. Oke, siapa lagi yang sudah baca? Asisyah Ayuning. Ayo, Asisyah Ayuning. Kamu udah baca belum? Mana nih Asisyah Ayuning? Dibuka dulu. Saya udah buka kamera, Ibu. Enggak, maksudnya suaranya. Suaranya belum ada. Yuk, apa yang kamu ketahui tentang eliminasi fekal? Itu apa ya, Bu? Kayak suatu pengosongan intestine. Terus?
Menurut saya itu. Kamu nggak baca ya? Kamu nggak baca? Padahal dari pagi nggak ada kuliah loh. Coba Ardina, kameranya naikin. Ardina Kusnan, ya, kameranya agak turun dikit. Kamu cuma kelihatan hidung ke atas. Apa yang sudah dibaca Ardina? Ardina, kamu baca nggak Ardina? Ya, Bu. Apa yang sudah dibaca? Hmm, Kamu baca nggak? Jangan baru cari sekarang. Oke, kalau seperti itu berarti 5 menit, gunakan waktunya, silakan baca dulu ya. Tentang eliminasi fekal. Ya, Ibu nggak mau disuruh nyeloteh sendiri. Kaliannya belum ada isinya sama sekali. Ya, baca 5 menit. Sampai 10:34. Ya,
Ya, udah atau belum? Sudah atau belum? Ya, siapa yang bertanya tadi ya? Tadi siapa yang ditanya nggak jawab? Kok nggak ada yang jawab? Asia. Sudah Ibu. Ya, silakan Asia. Asis ya. Ayuning. Iya Ibu, saya Ya. ganti nama dulu tuh kebanyakan biasanya. Nggak apa-apa. Memang nama kamu itu kan? Enggak salah Ibu, pada saya Hah? bingung Pak Asisia. Emang namanya siapa? Aisyah Ibu. Oh. Ya. Udah jawab aja dulu. Apalagi? Jadi eliminasi fekal itu pengeluaran fetus dari anus dan rektum Ibu. Apalagi Asia? Salah lagi tuh. Aisyah ya. Tadi siapa? Kamu sendiri nulis nama sendiri salah gimana sih? Iya Ibu tipe. Ya, apa tadi yang sudah dibaca? Eliminasi fekal itu pengeluaran fetus dari anus dan rektum Ibu. Terus apa lagi? Masa cuma 5 menit, cuma 1 kalimat? Atau kondisi di mana seseorang mengalami perubahan pola yang normal dalam berdefekasi dengan karakteristik tidak tersamparnya buang air besar Ibu. Terus apa lagi? Apa lagi? Udah itu doang Ibu. Itu doang. Oke, yang berikutnya. Sabrina. Iya Ibu. Kadang saya naik ke atas. Sabrina, apa Sabrina? Ibu izin masuk. Suaranya ya, Ibu. ini ya, hilang ya? Yang tadi, apakah sudah terdengar Ibu suaranya? Sudah. Coba. Tadi saya membaca tentang eliminasi fekal, yaitu sebuah proses pengeluaran sisa pencernaan melalui anus. Eliminasi fekal ini diatur oleh gastrointestinal atau saluran pencernaan yang terdiri dari bagian atas dan bagian bawah. Kalau bagian atasnya itu terdiri dari mulut dan kelenjar saliva, faring, esofagus, lalu lambung. Sedangkan bagian bawahnya itu ada usus halus yang terdiri dari duodenum, jejunum, dan ileum, lalu ada usus besar dan rektum. Udah. Kalau untuk faktor-faktor yang mempengaruhi eliminasi fekal itu sama yang tadi sudah disebutkan oleh Amar, Ibu. Ada usia, di mana kalau misalnya bayi itu masih memiliki saluran pencernaan yang kurang berkembang dibandingkan oleh orang dewasa, lalu ada diet, asupan cairan, lalu aktivitas fisik, dan faktor psikologis. Kalau untuk penyakitnya itu ada konstipasi atau penurunan frekuensi defekasi, ada diare dan inkontinensia atau ketidakmampuan untuk menahan rasa ingin BAB. Ya. Seperti itu, Ibu. Oke. Kalau udah dibaca kan enak tuh. Rival megang-megang jambul terus. Besok kalau Ibu masuk sudah bersih ya rambutnya Rival ya. Rival. Sisir aja kamu nggak punya. Tangan yang jari yang dipakai buat nyisir. Ya, Ibu. Ya. Kalau sisir malah berantakan, Ibu.
Terus jari kamu lebih bagus jadi sisir daripada sisir beneran. Kagak, Ibu. Ya ampun. Bu, saya Ya, mau apa? ini, Bu. Saya sudah baca, Bu. Ya, ayo. Eh, eliminasi fekal itu kayak pembuangan sisa-sisa metabolisme tubuh baik yang melalui ginjal berupa urin maupun melalui intestinal yang berupa fekal. Nah, itu untuk yang sistem tubuh yang memiliki peran dalam eliminasi fekal itu ada usus halus, usus besar, terus usus halus, usus besar. Itu doang, Bu, saya tahu. Ya, oke. Nggak apa-apa. Kamu baca dari mana tadi, Rival? Saya baca dari Google, Bu. Google ya. Besok-besok Google boleh kamu baca dari manapun, tapi ya kalau mau tahu misalnya keperawatan dasar atau misalnya nanti belajar KMB, bukunya coba dibuka. Sebagai tambahan, dibaca dimanapun boleh. Apapun yang kamu baca itu tidak salah. Ya, mau baca komik, mau baca novel, itu nggak ada yang salah. Ya, mungkin kalau sekarang ibu nggak perlu lagi ngasih tahu kamu baca komik, baca novel itu sudah lewat. Mungkin masa kecil kamu diminta oleh orang tuanya supaya suka baca, dibeliin majalah apa namanya, Bobo dan lain-lainnya. Ya, itu untuk menarik baca. Ya, bukan hanya dari Google ya. Nggak apa-apa yang tadi sudah disampaikan dari Amar, Aisyah ya, sama Rival dan satu lagi tadi siapa? Ibu lupa. Ya, itu sudah Iya, iya. bagus. Akan lebih bagus lagi kalau kalian baca buku sumbernya dulu. Karena materinya ini kan materinya konsep yang diberikan, yang diminta oleh Bu Ratna, penanggung jawab mata kuliah, materinya ini kan konsep. Jadi ada baiknya bukunya yang kita baca, kecuali nanti sudah masuk ke kasus baru. Ya, kenapa Ibu tekankan ini? Ya, kalau kita lihat di gambar pasti akan mereview kembali materi, kalian belajar ilmu biomedik dasar, belajar anatomi fisiologi di dalamnya, biokim, ada gizi nanti yang sudah dipelajari, farmakologi, patofisiologi, ini pasti akan masuk lagi di materi keperawatan dasar. Ya, kalau keperawatan dasar tuh masih normal-normalnya. Tapi nanti kalau ketemu lagi dengan ibu di mata kuliah keperawatan medical bedah, itu sudah dengan masalah. Sudah dengan masalah, ya. Kalau nggak kuat dari anatomi fisiologi, biomedik dasar dan keperawatan dasar, nanti akan sulit belajar ke keperawatan medikal bedah. Begitu juga akan berlanjut nanti pada proses kegawat daruratan di keperawatan gawat darurat. Ya, kalian hanya ketemu ibu hanya di 3 mata kuliah itu. Mau teori, praktikum maupun klinik. Ibu hanya ada di 3 mata kuliah sampai kalian selesai. Ya, ibu tidak masuk di tempat yang lain. Ya, tapi bagaimanapun itu adalah faktor pendukung. Ya, apa yang sudah dipelajari sekarang bukan tidak ketemu lagi nanti di maternitas, tidak ketemu di anak pasti akan ketemu. Ya, oke. Kalau lihat gambar slide-nya sudah terlihat. Ya, kalau Sudah, dilihat Ibu. Sudah, dari Ibu. slide ini, dari gambar yang kiri atas, apa yang bisa dijelaskan? Yuk, gambar apa sih itu? Izin masuk ibu, Ya, Sistem pencernaan. ya tadi siapa yang mau ngomong? Siapa yang bicara tadi ya? Ada 2 soalnya. Gambar apa ini? Organ sistem pencernaan. Pencernaan. Yuk, coba dijelaskan. Tadi sudah disinggung oleh Rival. Yuk. Atika? Iya, Ibu. Ya, silakan. Jadi sistem pencernaan itu dimulai dari mulut, Ibu. Kemudian masuk
ke esofagus. Kemudian dari esofagus dilanjutkan ke lambung. Kemudian dari lambung masuk ke duodenum, kemudian ke jejunum, lalu ke ileum, lalu masuk ke kolon ascendens, kemudian ke transversal, kemudian ke kolon descendens, kemudian kolon sigmoid, ke rektum, lalu ke anus, Ibu. Ya, oke. Sudah ya. Ibu nggak akan lagi mereview, mengulang lagi anatomi dan fisiologi pencernaan di sini. Harusnya kalian sudah paham ya. Apapun setiap poin yang dipelajari keperawatan dasar maupun nanti lanjut KMB, maternitas anak, semua dasarnya sudah diberikan. Ya. Ya, hari ini kita akan belajar konsep dan prinsip kebutuhan eliminasi fekal. Ini adalah poin-poin utama. Ya, kalau kalian lihat di buku keperawatan dasar, ini poin utamanya. Ada fisiologi defekasi, faktor yang mempengaruhi, masalah eliminasi fekal, dan bagaimana nanti nursing manajemennya, asuhan keperawatannya. Ya, pertama kita lihat bahwa bagaimanapun tugas seorang perawat sebagai profesi juga seringkali dikonsultasikan atau terlibat langsung pada pasien yang mempunyai masalah eliminasi. Khususnya dalam hal ini adalah eliminasi bawel. Kalau eliminasi urin terpisah nanti dengan dosen yang lain. Ya, tapi seringkali yang namanya eliminasi bawel ini kadang-kadang menjadikan hal yang membuat nggak nyaman dan memalukan. Membuang sisa-sisa keluaran, mau nyebutin baunya, warnanya itu kan mungkin seseorang itu merupakan privasi ya, malu ya. Ya, itu sebagai latar belakang. Terus masalah yang dominan ini seringkali terjadi katanya di negara-negara di Amerika Utara. Seringkali obat pencahar digunakan kalau mengalami ketidakteraturan dalam eliminasi fekal. Terkait dengan hal ini semua, anatomi fisiologi sistem pencernaan merupakan hal yang mutlak dipelajari kembali untuk mendukung ya belajar eliminasi fekalnya. Karena kalau di KMB, kebetulan di KMB 1 juga akan masuk tentang eliminasi fekal. Tapi nanti sudah ke penyakitnya pada pasien nanti yang dipasang ostomi. Kalau di sini masih normalnya. Gitu. Itu perbedaannya, ya. Kalau kita lihat fisiologi defekasi mulai dari usus besar ya, yang umumnya panjangnya orang dewasa itu sekitar 125 sampai 150 cm. Panjang ya, penggaris ada 5 kalinya nih, penggaris 30-an. Selanjutnya melalui rektum dan saluran anus. Panjang juga 10 sampai 15 cm. Dia bentuknya memanjang nih, longitudinal. Pada bagian ujungnya panjangnya sekitar 2,5 sampai 5 cm. Ya, seperti tadi sudah disampaikan bahwa eliminasi ini adalah membuang produk hasil dari sistem pencernaan. Itulah eliminasi bawel. Selanjutnya ada proses defekasi, ya, pembuangan feses melalui anus dan rektum. Nah, hasil buangan ini feses bisa dikatakan 75% terdiri dari air dan 25%-nya padat. Tentunya yang bentuknya nanti dia berbentuk dan lembut. Berbentuk karena apa? Nggak ada tuh feses bentuknya kotak-kotak, trapesium, persegi panjang, nggak ada bentuknya seperti itu. Pasti seperti tabung ya, tabung yang panjang. Ya. Baik, ini untuk sedikit anatomi gambarnya yang tadi sudah disampaikan. Kalau di sini bisa disampaikan bahwa ada 7 bagian dari usus besar. Terdiri dari sekum, kolon ascending, ya, kolon transversum, kolon descending, kolon sigmoid, rektum, dan anus. Secara teori, penyerapan paling besar terjadi di usus halus. Berarti makin ke distal nanti penyerapannya makin sedikit. Kalau terjadi masalah dalam absorpsi cairan, yang terjadi yang akan terdorongnya nanti pasti buang airnya makin banyak. Terjadilah diare atau yang lainnya. Ya.
Fungsi utama koloni mengabsorpsi air dan nutrisi. Kondisi dia yang berlendir, melindungi, kan berlendir nih, dinding intestinalnya juga akan terlindungi dari kondisi berlendir tersebut. Ya, sebentar ya. Ini merupakan faal atau fisiologinya. Produk buangan ya dari perut lewat usus sampai ke katup iliosekal itu namanya cime. Sebelum nanti keluar menjadi feses. Ya. Jadi usus ini kalau kita mengenal katup itu kan di ruang jantung ya, antara atrium ventricle ada katup, nanti pergi ke aorta, ke paru ada katup. Di setiap bagian tubuh itu sebenarnya juga ada katup. Di pembuluh darah pena pun ada katupnya. Cuman nggak terlihat seperti katup di jantung yang ada bikuspid atau trikuspid. Di usus pun sama. Jadi kan fungsinya katup ini akan mengatur tentunya. Jadi kalau nggak diatur kan terus aja dia ke usus. Akan tidak ada adaptasi sama sekali, terus aja. Ya. Kolon mengangkut produk hasil pencernaan di sepanjang lumennya melalui saluran anal. Produk akhirnya nanti adalah flatus atau kentut nih dan feses. Flatus sebagian besar udara yang terdiri dari sebagian besar udara dan produk hasil pencernaan. Biasanya dari makanan yang banyak mengandung tinggi karbohidrat. Adakah yang pernah mendengar dari orang tua, saudara, atau kakek neneknya kalau makanan yang tinggi karbohidrat bisa menyebabkan sering flatus? Raihanisa? Raihanisa? Kira-kira makanan apa nih yang bisa menyebabkan flatus dari karbohidrat? Ada Raihanisa? Ayo. Izin menjawab, Ibu, mungkin ubi. Ubi, oke. Monica. Iya, Ibu. Apa? Mungkin kayak sayuran. Sayuran juga bisa ya, Ibu. Sayuran apa contohnya? Kubis, brokoli, gitu bisa. Kubis, iya, oke. Itu semua ya. Jadi memang dari apa yang kita konsumsi, tapi memang yang dikatakan secara teori yang katanya yang mengandung tinggi karbohidrat. Ya. Nah, ini kita lihat untuk yang berikutnya rektum dan saluran anus. Ya. Rektum ini ada lipatan-lipatan yang memanjang, dia banyak pembuluh darahnya baik vena maupun arteri, juga banyak saraf di sana. Kalau terjadi tekanan, dia terjadi distensi, nah nanti bisa sakit ya hemoroid. Hemoroid ini merupakan bagian dari kasus sistem pencernaan yang akan dipelajari di KMB. Ya. Kalau anus dia ada sphincter, ada ototnya internal dan eksternal. Terbayang nggak kalau nggak ada otot ini? Jadi otot ini ada yang otomatik, ada otomatis. Otomatik dia harus tidak ada yang tidak perlu dikontrol sistem saraf, somatik yang dikontrol. Ya, bentar deh, kok AC-nya mati ya? Sebentar ya. Misalnya ada keinginan untuk buang air besar. Kalau di dalam usus atau di dalam kolon tadi, memprosesnya itu kita nggak usah atur, sudah terjadi di dalam secara otomatis. Tapi begitu ada keinginan untuk defekasi, tapi waktu dan tempatnya tidak mengizinkan, kan kita bisa tahan. Berarti itu yang mengatur adalah sistem saraf somatik. Ya. Sphincternya ini, sphincter anus itu ada sphincternya. Tapi kalau terlalu sering untuk menahan, ada distensi, ya itu tadi hemoroid yang terjadi. Ini beberapa faktor yang mempengaruhi defekasi. Ada tubuh kembang, diet, intik cairan, dan outputnya, aktivitas,
faktor psikologi, kebiasaan defekasi, obat-obatan, prosedur diagnostik, obat anestesi dan pembedahan, kondisi patologis, dan juga nyeri. Hal inilah yang bisa menyebabkan bahwa pola defekasi bervariasi dalam setiap tahap kehidupan. Semua poin-poin ini. Kita lihat satu persatu. Kita lihat tumbuh kembang. Tumbuh kembang mungkin kalian tahu ini dikelompokkan menjadi 4 kelompok besar. Kalau mungkin dilihat dari tumbuh kembang manusia, mulai dari bayi baru lahir, ya, bayi sampai umur setahun, toddler, balita, anak, remaja, dewasa muda, dewasa menengah, dewasa tua, dan lansia. Kalian ada di usia yang mana? Marsanda, kamu adanya di tumbuh kembang yang mana? Yang di dewasa, Ibu. Dewasa, ya, dewasa muda ya. Mungkin umurnya baru, udah ada 20 belum umurnya? Jalan 20, Ibu. Jalan 20, ya. Oke, di sini kita kelompokkan menjadi 4 kelompok besar, mekonium katanya, newborn, bayi baru lahir, dan infant. Ya. Pada bayi baru lahir, dalam 24 jam pertama dia masih keluar mekonium. Mekonium ini cenderung lengket di popok atau di, mungkin kamu sekarang udah nggak pernah ngelihat bayi masih pakai popok ya, lihatnya udah pakai diaper ya, nggak pakai popok yang kain itu kan. Jadi kalau diaper kan udah keserap. Kalau dia pakai popok yang kain, kamu dulu mungkin zaman kamu lahir juga masih pakai itu orang tuanya. Ya, dia lengket, berwarna itu agak kuning kehijauan, itu mekonium karena masih campur dengan apa namanya, bisa saja dia masih dari air ketuban sampai 24 jam pertama. Jadi kalau 24 jam pertama bayinya buang air terus, jangan katakan mencret bayinya baru lahir. Diare dia, enggak. Itu masih mekonium. Warnanya khas. Kalau sudah bayi, dia akan buang air besar setiap selesai makan. Habis minum susu, buang air. Habis makan, buang air. Karena memang apa namanya, fungsinya atau faal dari sistem pencernaannya masih berfungsi seperti itu. Ya. Kalau udah toddler, nah di toddler inilah masa-masa yang sebenarnya harus menjadi perhatian. Ya. Ujungnya dari toddler ini kita harapkan maksimal umur 20,5 tahun dia sudah bisa toilet training. Ya. Karena secara teori dari umur 1,5 sampai 2 tahun dia sudah bisa mengontrol defekasinya. Mengontrol dalam arti apa? Kalau dulu masih bayi begitu pengen pup langsung pakai pampers atau celana. Mau kencing ya kencing. Tapi harusnya sebelum 2,5, 2 sampai 2,5 sudah diajarkan. Diajarkan untuk menyampaikan. Dia kan udah mulai, karena dia udah bisa ngomong di sini kan. Jadi sudah bisa menyampaikan. Mau misalnya pup, mau kencing, udah bisa disampaikan. Jadi diantar ke kamar mandi. Tidak dibiarkan seperti itu. Ya. Dia jadi akan masalah kalau toilet trainingnya ini tidak benar. Nanti 3 tahun masuk preschool, masuk playgroup, apalagi 4 tahun masuk TK, masih pakai pampers. Harusnya di usia sekian udah nggak pakai pampers lagi ke sekolah. Ya, ada yang punya adik masih di bawah 4 tahun? Atau ada punya adik umur 2 tahun atau 2,5? Siapa? Coba. Dela ya, tadi angguk-angguk ya. Dela, adik kamu umur berapa, Dela? Umur 2 tahun, Ibu, 2 sama 3 tahun. tahun. Oke. Udah bisa belum toilet training? Atau masih pakai pampers? Masih pakai pampers, Ibu. Masih pakai pampers. Jadi dia belum bisa ngomong kalau mau mau pup ataupun mau kencing. Udah bisa, Ibu, kalau misalkan dia pup, dia kayak di pampersnya itu nunjukin kalau dia tuh nggak nyaman. Ya, berarti sebenarnya udah bisa dia ya. Harusnya nggak dipakaikan pampers, diapers tadi. Kalau dia nggak nyaman kan tinggal diantar ke kamar mandi. Ya, cuman mungkin menyampaikannya nanti takutnya terlambat kali ya. Belum sampai sudah malah udah keluar baru ngomong. Nah, ini harusnya dilatih. Ya. Jadi jangan sampai adik kamu nanti sudah masuk sekolah,
masih pakai Pampers. Ya. Harus dilatih, ya. Coba deh cari artikel usia berapa sih toilet training itu yang terbaik, apakah masih di usia ini? Terus apa sih kira-kira yang terjadi kalau toilet trainingnya itu, atau misalnya dilatih lebih awal atau terlambat? Coba, itu hal yang menarik. Ya. Selanjutnya, pada anak usia sekolah, school age and children dan ini dewasa, mana? Ya, usia anak sekolah sampai dewasa kebiasaannya sama, baik itu pola, kuantitas, dan konsistensinya. Ya, benar nggak, Laili? Iya, Ibu. Iya. Kamu punya adik umur anak-anak? Baru kelas 1 SMP, Iya. Ibu. Berarti kalau kelas 1 SMP kan ya udah apa namanya? Berarti udah sama dengan sampai dewasa. Ya. Nah, nanti seiring tambahnya usia yang namanya older adult, ya udah lansia, ini baru mengalami penurunan lagi, seringkali konstipasi masalahnya. Karena mungkin ada penurunan aktivitas, nggak ada kuatnya intake cairan, seratnya kurang, atau ada kelemahan otot. Ya, ini kalau dilihat dari tumbuh kembang. Ini kalau dilihat dari diet. Nanti akan belajar, ini ada beberapa penyakit, ya, atau tidak adekuatnya serat berkaitan juga dengan nanti resiko obesitas, sakit DM, CAD, coronary arterial disease, dan terjadi kanker kolon. Serat itu katanya ada yang tidak dapat larut dan ada juga serat yang larut dalam air. Rekomendasi serat ada yang terhitung jumlahnya dan berbeda antara laki-laki dan perempuan. Yang terpenting katanya serat ini kalau makannya banyak serat juga diimbangi dengan minum yang banyak. Karena serat akan bagus, serat ini akan diserap atau diabsorpsi akan lebih baik dengan air. Ya, kalau dia nggak teratur makannya, maka defekasinya juga yang sudah teratur jadi terganggu. Ya, kalau kita waktu makannya sama, masanya minumnya sama, aktivitasnya sama, biasanya pola peristaltik usus kita juga akan berlaku sama, pasti di jam-jam yang sama. Apalagi kalau cenderung makanannya tidak berubah polanya, jenisnya pun tidak berubah dalam setiap hari. Ya. Dan dikatakan juga untuk diet ini makanan pedas atau makanan yang terlalu manis katanya dapat merangsang terjadinya diare atau flatus pada beberapa individu. Ya, ada orang yang punya perutnya sensitif, makan dikit aja udah masalah. Ada yang memang dia makan mau di manapun udah dilaletin pun makannya dia perutnya masih kuat. Ya, eliminasinya nggak masalah gitu. Ya, intake dan output. Intake dan output ini ya pada saat cima ini melewati kolon, dia dalam satu hari kurang lebih eliminasi ini yang diproses itu 2.000 sampai 3.000 mili cairan. Begitu banyak ya. Tadi kan disampaikan feses itu 75%-nya adalah cairan. Ya. Kalau dia berpindahnya misalnya terlalu lambat atau terlalu cepat bisa terjadi macam-macam, yang diserapnya juga sedikit. Ya. Bisa jadi fesesnya lembut atau malah berair. Gitu. Ya. Kalau diserapnya dari proksimalnya berkurang, kan dol dia, cairan yang mengandung cairan masih banyak itu terjadi diare. Tapi kalau terjadi penyerapannya udah terserap, maka di ujung dia kurang, di ujung ada masalah, udah mendekati distal, bisa terjadi malah konstipasi. Ya, aktivitas nih. Aktivitas katanya bisa membantu untuk menstimulasi peristaltik dari usus. Sehingga saat sekarang itu orang yang banyak bed rest, diem, orang lagi sakit, habis operasi belum boleh banyak gerak, ya. Ini juga akan mempengaruhi defekasinya. Ya. Selain orang sakit itu kan juga dietnya juga kan memang sudah diatur. Ya. Berikutnya faktor psikologi, orang cemas, marah, ya akan mempengaruhi peristaltik dari usus, sistem sarafnya untuk merangsang
vagus itu dari otak itu juga akan mengalami gangguan atau mengalami masalah. Ya, pola defekasi. Ya, kalau misalnya sudah dilatih dari awal, dia akan teratur ya. Ada mungkin punya kebiasaan pada umumnya setelah sarapan pagi, makanan pagi itu biasanya akan ada keinginan untuk defekasi. Namun kalau ada kondisi misalnya harus berangkat kerja buru-buru, berangkat kuliah, berangkat sekolah, jadi ditahan. Jadi kalau lama-lama ditahan, lama-lama menahan keinginan buang air besar itu akan direabsorpsi kembali airnya, cairannya. Kalau sphincter yang tadi yang saraf somatis tadi masih berfungsi, ya bisa aja berfungsi. Tapi kan lama-lama akan jadi bikin keras, akan jadi konstipasi. Itulah. Ya. Jadi jangan, kalau menahan, mungkin kita menahan sampai mendapatkan toilet yang nyaman, oke lah. Tapi kalau ditahan, kalaupun ditahan lama-lama kan nggak akan nyaman juga untuk beraktivitas. Ya nggak? Ya. Faktor yang mempengaruhi defekasi yang berikutnya, obat-obatan. Obat-obatan laksatif nih biasanya ya. Atau misalnya kalau pada pasien jantung ini sering diberikan ini, aspirin. Ya. Aspirin ini karena dia punya kontraindikasi ke apa namanya? Komplikasi perdarahan, bisa saja BAB-nya warnanya merah atau kehitaman. Ya. Berbeda merah di saluran pencernaan dengan merah dan keluar dari saluran napas. Kalau saluran napas dia warnanya lebih terang merahnya karena ada kandungan oksigen CO2 ya. Gitu. Prosedur diagnostik. Pasiennya ada masalah misalnya di kolon, dia mau dilakukan kolonoskopi atau sigmoidoskopi. Kolonoskopi atau sigmoidoskopi ini meneropong kolon ke sigmoid menggunakan alat. Jadi diharapkan pada saat diteropong itu kan bersih dong. Itu kan saluran. Kalau ada fesesnya kan nggak bisa dilihat dinding-dinding dan lain-lainnya. Jadi dia dibersihkan, jadi dilakukannya enema sebelum kegiatan. Tujuannya supaya sampai bersih. Ya. Dari atas dia harus makan apa supaya keluar, dari bawah juga dibersihkan. Ya, sehingga pada saat pemeriksaan betul-betul bersih dan memang bisa dilihat dindingnya. Emang kan itu tujuan pemeriksaan. Kalau ada saat pemeriksaan masih banyak feses kan percuma. Gimana dia bisa melihat yang dilihat kan kotoran. Ya. Berikutnya karena efek anestesi dan pembedahan. Katanya kalau orang dioperasi dengan anestesinya general itu akan lebih mempunyai masalah defekasi dibanding kalau anestesinya dengan regional atau apa namanya spinal, hanya di punggung saja. Ya. Berikutnya ini kondisi patologis yang masalah ya, cedera tulang belakang, cedera kepala, ini juga akan menurunkan stimulasi sensori. Orang juga dengan misalnya sakit stroke, ada kelemahan fungsi sarafnya, ini juga mengarah pada defekasi. Ada keinginan buang air besar nggak perasa, langsung keluar. Itu kan jadi kondisi patologis. Ya. Yang terakhir dari faktor yang mempengaruhi ada nyeri. Nyeri adalah hal yang tidak nyaman. Ya, kalau udah sekali nggak nyaman, misalnya dia ada hemoroid, seringkali begitu mau buang air besar, buang defekasi, tahan lagi. Udah membayangkan sakitnya seperti apa. Lama-lama dibiarkan seperti itu malah akan menjadi konstipasi. Ya, ada hemoroid di ujungnya, di ujung anusnya. Ditahan. Konstipasi. Nah, itu kan akan jadi lebih masalah. Ya. Malah akan bukan memudahkan, akan menjadi masalah. Malah pada saat mengedan itu akan jadi lebih lebar dia. Ya. Ya, yang berikutnya ini adalah beberapa masalah eliminasi fekal. Ada konstipasi, diare, bowel inkontinensia, flatulence. Ya. Ada yang bisa menjelaskan dari keempat ini? Tahu yang mana? Yuk. Saya, Ibu. Ya, silakan. Ruth ya? Iya. Ya, silakan Jadi Ruth.
Jadi konstipasi itu adalah feses yang keras dan kering. Emfaksi fekal adalah feses keras di lipatan rektum. Terus ada diare, dan yang keempat itu inkontinensia fekal, yaitu tidak mampu mengontrol keluarnya fekal. Terus apa lagi? Itu aja, Ibu. Ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Iya Bu, izin Bu. Ya, siapa? Siapa nih Ya, yang ngomong? saya Faris Bu. Ya, Faris. Ya, jadi beberapa permasalahan yang di eliminasi fekal itu, yang pertama ada konstipasi. Konstipasi itu kayak sembelit Bu, bahasa biasanya. Itu biasanya apa namanya, kesulitan buang air besar seperti itu, atau kurang 3 kali dari seminggu biasanya. Nah, terus juga ada fecal infection. Fecal infection itu tinjanya itu mengeras Bu di dalam rektum gitu. Karena sembelit yang udah parah banget, atau bisa dibilang sembelit kronis. Terus juga ada flatulence. Kalau flatulence itu mengeluarkan gas secara berlebihan Bu, yang dari anus. Satu yang terakhir apa namanya, inkontinensia fekal. Itu ketika bagian tubuh kita nggak mampu buat mengendalikan proses buang air besar. Jadi terkadang kita berasa mau flatus pun itu keluar cairan-cairan yang sebenarnya itu feses seperti itu. Ya, oke. Ya, udah bagus ya. Kita lihat masing-masing pengertian dari yang menjadi masalah untuk eliminasi fekal. Yang disebutkan konstipasi, ya, katanya kalau kurang dari 3 kali per minggu. Ya, kalau diare, pengeluaran fesesannya cair dan makin sering terjadi meningkat. Ya, ada yang menyampaikan lebih dari 10 kali per hari. Bowel incontinence, dia kehilangan mampu mengontrol defekasi dan pelepasan gas. Harusnya di defekasi maupun pelepasan gas itu bisa ditahan. Ya. Tapi kalau ini begitu kita ada keinginan buang air, belum juga sampai kamar mandi udah keluar. Atau misalnya itu inkontinensia, tidak mampu mengontrol. Atau misalnya udah keluar, tapi ada perasaan tidak selesai atau tidak lampias. Ntar keingin lagi. Itu berarti kan inkontinensia, itu mengatur atau mengontrol yang hilang. Kalau flatulence atau perut kembung, ini ada gas yang berlebihan. Ya, ada gas yang berlebihan di usus yang menyebabkan peregangan dan pembekakan usus. Jadi perutnya kembung, itu flatulence. Berbeda konstipasi, diare, bowel incontinence, dan flatulence. Ini konstipasi beberapa penyebabnya, insufisiensi serat, cairan, ya, kurang aktivitas hariannya juga berkurang, atau kurang privacy. Biasanya di rumahnya seperti apa, di rumah sakit, kamarnya satu kamar berenam atau bertiga, kamar mandinya satu. Yang satu jorok, nggak pernah mau siram, atau buang air nggak disiram. Nah, itu kan jadi mengganggu privasi. Penggunaan laksatif yang sering ya, irritable bowel syndrome, ya, kerusakan dari otot-otot yang menyangkut dengan eliminasi, atau misalnya transit dari cimak tadi dari satu aliran ke aliran lainnya begitu nggak bagus, atau terlalu lambat atau terlalu cepat. Yang mempengaruhi konstipasi ini juga karena kondisi neurologi, Parkinson, gemeter ya, stroke ya, terus paralisis, terjadi kelemahan otot ya, atau karena dia pasiennya gangguan emosional, depresi ya, bisa karena pengaruh obat-obatan, atau dia keinginan suka menolak atau menahan keinginan untuk buang air, ditahan. Jadi mengeras dia karena cairannya direabsorpsi kembali. Itu konstipasi ya.
Nah, pada konstipasi ini kan seringkali falsafah manuver itu mengedan. Dan itu menjadi kontraindikasi pada penyakit jantung, cedera kepala maupun penyakit pernapasan. Ya, karena pada saat mengedan dia terjadi tekanan di intratorak dan tonus vagal sehingga bisa menurunkan heart rate. Heart rate turun nanti kompensasikan untuk menaikkan heart rate malah bisa tambah tinggi. Ya. Ada juga di dalam konstipasi ada istilahnya fecal impaction. Fecal impaction di ujungnya dari rektum mau ke anus dia menumpuk fesesnya, mengeras, jadi nutup. Karena ditahan jadi fecal impaction. Jadi untuk mengeluarkannya melakukan enema juga susah kan? Mau dicolok ke enema kan keras, gimana caranya? Atau misalnya dilebarkan atau pakai cara yang lain. Itu bahayanya kalau konstipasi. Kalau diare kebalikan dari konstipasi. Perpindahannya terlalu cepat, ya, menurunkan waktu usus besar mereabsorpsi cairan dan elektrolit. Seringkali nggak terkontrol ini. Tapi ada masalah juga kalau diare, ya, iritasi, ya, iritasi karena diare, kerusakan integritas kulit, area sekitarnya ini harusnya dipertahankan kalau diare itu, apalagi kalau anak-anak ya. Kalau dibiarkan diapernya terus menerus, ya biar aja belum penuh. Kalau berpikirnya seperti itu kan kasihan. Malah buang air BAB-nya yang sudah feses yang sudah ada di sana kan ada kuman, ya. Harusnya diaper itu dipertahankan bersih dan kering, bisa dilindungi dengan zinc oxide atau pelembabnya yang lain sehingga tidak muncul gangguan integritas kulit. Nah, ini bowel incontinence, ketidakmampuan untuk mengontrol, katanya ada yang parsial dan mayor. Kalau parsial, ketidakmampuan mengontrol flatus, kalau katakan mayor, kalau dia nggak mampu mengontrol konsistensi feses secara normal, ya dia nggak mampu menahan buang air, tapi begitu buang air inkontinan, tapi rasanya masih pengen lagi, nggak lampias dia, ya. Seringkali inkontinensia ini dikatakan sebagai gangguan dari fungsi sphincter anal. Memang benar, fungsi sphincternya yang tentunya yang bermasalah. Di mana sphincter ini sebenarnya bisa dilatih, ya. Tapi masalah inkontinensia ini sangat umum terjadi dengan terjadinya peningkatan usia yang makin tua. Karena terjadi penurunan fisiologis tadi yang sudah disampaikan. Ini flatulence. Sumber utama flatulence bisa karena bakteri di cemode usus besar, bisa karena menelan udara, serta gas yang berpindah dari aliran darah dan usus. Menumpuk di stomach, di rongga perut, darilah flatulence. Ya. Nah, berikutnya ini untuk nursing management, dari asesmen sampai evaluasi yang tidak terlupakan adalah dokumentasi. Ya, dokumentasi ini adalah hal yang mutlak. Ya. Ini kita mulai dari pengkajian. Dari nursing teori, kita lihat pola normal defekasi, masalah eliminasi, dia terpasang ostomi atau tidak. Ya, kalau untuk ostomi nanti di KMB yang dipelajari ya, untuk mengganti kantongnya. Bagaimana hal-hal yang bisa mempengaruhi pola eliminasinya itu yang dikaji. Untuk pemeriksaan fisik, kalian sudah belajar pemeriksaan fisik, inspeksi, palpasi, perkusi, auskultasi. Tapi kalau untuk pemeriksaan fisik di area abdomen, urutannya berbeda. Nih, ya, mulai dari inspeksi, auskultasi, diukur dulu, lihat dulu, auskultasi pakai stetoskopnya, hitung bising usus, lakukan perkusi, jadi kita tahu yang mana ada cairan, yang mana benda padat, baru palpasi. Karena perut itu kan rongga, banyak sekali isi dari perut. Kalau salah menekannya bisa pecah loh isinya di dalamnya. Ya. Dan pada pemeriksaan fisiknya juga perlu pemeriksaan area rektum dan anus. Siapa tahu ada masalah. Untuk inspeksi feses, kita lihat observasi warna, konsistensi, bentuk, jumlah, adakah bau, terus ada nggak perubahan dari sebelumnya? Atau emang dia sudah biasa seperti itu? Katanya saya udah biasa nih, beraknya seperti kotoran kambing. Berarti keras-keras dan kecil. Masalah nggak itu? Masalah. Itu bukan hal yang normal. Yang terakhir pengkajiannya dari diagnosis studi. Saluran gastrointestinal ini bisa dilihat, kita lihat secara langsung, tidak langsung misalnya lewat kolonoskopi, sigmoidoskopi pemeriksaan tadi, atau lewat
hasil laboratorium. Misalnya fesesnya diperiksa, ada bakteri, atau misalnya jamur dan lain-lain yang bisa mempengaruhi pola defekasi, itu juga bisa. Setelah pengkajian, kita lihat diagnosa. Ini masalahnya bisa karena bawel inkontinensia, konstipasi, baru resiko, atau memang sudah terjadi, persip, diare, atau disfuksi gastrointestinal motility. Ini beberapa diagnosa keperawatannya, ya. Setelah diagnosa, kita menentukan perencanaan. Dalam perencanaan ini ada tujuan dan kriteria evaluasi yang harus dilakukan dengan SMART. Ada 3 tujuan utama pada pasien dengan inkontinensia bowel. Yang pertama, mempertahankan atau mengembalikan pada pola eliminasi normal. Itu yang kita utamakan. Ada juga yang mau mempertahankan konsentrasi fesesnya, atau ada yang mau mencegah ketidakseimbangan cairan dan elektrolit. Ya, menjaga integritas kulit, distensi abdomen, dan mencegah terjadinya nyeri. Terserah pada pasien kondisinya yang mana nih tujuannya. Ini untuk planning untuk home care pada pasien yang ada ostomi, apakah dia perlu di perawatan di rumah itu, apakah dia perlu didatangkan, atau pasiennya dan keluarganya sudah bisa melakukan sendiri. Ya. Ini untuk implementasi, ya secara umum kita dukung bagaimana dia dapat bisa buang air besar itu defekasi secara normal, privasinya, waktunya, bagaimana nutrisi dan cairan yang dikonsumsi, bagaimana latihan, bagaimana perubahan posisinya. Kalau dia tentang obat-obatan, katartik ini obat yang kalau di farmakologi mungkin kalian sudah belajar, katartik untuk menurunkan keinginan untuk defekasi. Kalau laksatif justru mau untuk supaya dia defekasi, ya, tapi nggak keras. Misalnya dia lagi mengkonsumsi obat anti diare atau misalnya supaya tidak kentut-kentut, anti flatulence, ada juga obatnya. Ya, implementasi yang lain menurunkan flatulence, fluid kembung, atau misalnya yang terakhir nih melakukan enema, membersihan khusus kalau enema. Kalau dulu ada istilahnya huknah, disampaikan pakai gantung pakai air sabun, pakai selang dimasukkan ke anus, nanti ada keinginan untuk buang air besar. Kalau sekarang mungkin itu tidak akan lagi ditemukan, kalian temukan di rumah sakit. Karena sekarang udah pakai suppositoria, udah tinggal tube, masukkan ke anusnya, nanti pasti akan mules pasiennya keluar. Sekarang udah pakainya itu. Mungkin kalian nggak akan ketemu lagi yang namanya enema huknah yang ada di rumah sakit. Ya. Ya, dari itu semua, pada pertemuan nanti pada saat diminta untuk presentasi kasus, ini ada sebuah kasus pemicu laki-laki dirawat di ruang penyakit dalam, keluhannya demam dari 5 hari, dia pucat, lemah, matanya cekung, tekanan darah sekian, tekanan frekuensi nadi, frekuensi napas, suhu, perutnya tampak kembung, kalau makan cuma habis 1 porsi, setengah porsi, pasiennya bilang tidak buang air besar, dari sejak dirawat, berarti udah 5 hari ya. Padahal di rumah biasanya setiap hari setelah sarapan, orang tua ini. Ya, pasien juga menceritakan dia nggak suka konsumsi sayuran. Buah yang dimakan juga hanya pisang, yang lainnya nggak bisa. Ya, terus pasien nanya nih, bagaimana cara supaya cepat BAB karena perutnya rasanya begah. Ya, buatkan asuhan keperawatannya, ya, dari apa tadi pengkajian sampai nanti dokumentasi, ya. Nanti kelompok yang presentasi nggak usah bikin apa makalah konsepnya secara utuh lagi, nggak usah. Tapi konsep sudah dimasukkan ke kasus ini. Misalnya tadi faktor-faktor yang mempengaruhi. Kalau lihat dari tumbuh kembang, dia adanya yang mana? Kalau dilihat dari segi diet, dia yang bagaimana? Sebelum dan sesudahnya. Kalau lihat dari faktor psikologi yang mana? Ini karena di kasus ini tidak dicantumkan, kalian bisa tambahkan, bisa kembangkan kasus ini. Ya. Karena konsep kita sudah belajar sama-sama, jadi nanti sudah include ke kasusnya. Tapi jangan nggak usah ngelihat penyakit. Ini kebutuhan, keperawatan dasar. Ya. Oke, baik sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Izin masuk, Ibu. Iya. Perkenalkan nama saya Ita Sylvia. Ibu, kita Ya. mau tanya tadi tentang gangguan flatulence. Nah, itu tuh kan kebanyakan gas ya, Ibu. Itu tuh Ya. kebanyakan gas gara-gara apa ya, Bu? Terus masuk angin itu Udah ada. termasuk belum?
Fluentulence nggak, Bu? Masuk Yang angin. masuk angin. Kan suka sakit perut tuh, Bu. Kayak kembung gitu kadang-kadang. Ya, flatulence itu tadi kan sudah disampaikan bahwa flatusnya atau gasnya tertahan di stomak atau di perut ya. Ingat ya, di perut ya. Bisa tadi penyebabnya karena mungkin dia, bisa juga flatulennya karena mengkonsumsi banyak dietnya yang tidak sesuai, misalnya kebanyakan karbohidrat, misalnya dia ada kebanyakan masuk angin, atau misalnya difusi dari cimenya tadi apa namanya mengalami masalah. Sama nggak dengan masuk angin? Kalau dikatakan istilah masuk angin ini ya, apa namanya artinya banyak. Kalau orang yang punya mah gastritis, lagi kambuh, perutnya katanya kembung, masuk angin. Nanti belajar di KMB, belajar jantung ya, penyakit jantung koroner, keluhannya juga kayak masuk angin. Padahal dibilangnya dia sakit dada. Sakit dadanya itu sudah khas dengan ciri jantung, dibilangnya masuk angin. Kerokin dulu. Oh, katanya bukan hanya dikerok, mahnya kambuh katanya. Dan lain-lain, jadi terlambat dia dibawa ke rumah sakit. Nah, itu kan masalah. Jadi kalau istilah masuk angin, kita anggap saja masuk angin ini banyak udara yang masuk ke dalam tubuh. Ya. Nah, banyaknya itu ada di mana? Apakah itu di lambung atau di perut? Ya. Kalau yang dikatakan secara teori sebenarnya flatulence kalau dia penumpukannya ada di stomak. Ada di perut. Dia tidak bisa keluar. Atau misal juga karena terjadi ada bakteri juga bisa. Kalau lagi diare kan bisa perutnya kembung. Bukan hanya orang konstipasi ya perutnya kembung. Orang yang diare pun bisa perutnya kembung. Gitu. Oke, bisa diterima? Bisa, Bu. Terima Ya. kasih, Bu. Kalau orang pusing juga bilangnya masuk angin kan? Ya kan? Kalau pusing mungkin masuk angin mungkin kan berarti oksigen kita ke otak kan berkurang. Gitu. Ya. Kurang belum makan masuk angin. Itu istilah masuk angin itu bisa banyak apa namanya definisinya. Ya. Ya, baik apa yang Ibu sampaikan untuk nanti membuat tugasnya bisa diterima? Bisa dikerjakan seperti yang Ibu minta? Sudah paham apa yang Ibu sampaikan? Izin masuk Ibu untuk Ya. tugasnya itu kan waktu pertama pas sama Bu Ratna udah dibikin kelompok itu Bu. Untuk Ya. kelompok itu atau gimana Ibu? Pakai kelompok itu yang maju. Yang kelompok itulah yang membuat. Tapi teman-teman yang lain, Ibu nggak mau, kalian cuma bengong. Oh, saya kan punya tugas yang lain, Bu. Lah, memangnya kamu tugasnya cuma eliminasi fekal atau misalnya tugasnya hanya eliminasi urin? Enggak. Tapi kelompoknya yang tugas yang selain dari kelompok yang dibuat Bu Ratna, kalian juga paling tidak membuat tulisan sedikit lah, supaya nanti pada saat kelompok yang maju presentasi, kalau ada hal-hal yang misalnya kelompok yang lainnya bukan berarti cuma dapatnya segitu aja, bukan mengecilkan ya. Ini saya ada tambahan dari artikel atau dari buku yang lain apa namanya mungkin bisa ditambahkan pada kasus ini. Itu akan lebih baik diskusinya. Ya. Jadi itu baru namanya diskusi. Bukan kalau misalnya nih kelompoknya siapa nih tugasnya? Ini misalnya kelompoknya Niken. Niken nyerocos dari awal sampai akhir konsep disebutin. Nanti yang lainnya nggak sama sekali membaca gimana dia menanggapi misalnya Aidatul ya. Contohnya, bukan kelompoknya. Gimana Aidatul bisa menanggapi apa yang disampaikan Niken? Benar atau salah yang disampaikan Niken? Aidatul iya-iya aja. Ya, akan lebih baik, ini contoh ya, Ibu mencontohkan kebetulan ini yang kelihatan namanya. Jadi, misalnya kelompoknya Niken menyampaikan, saya baca dari artikel ini katanya lebih baik, lebih bagus dengan cara apa untuk membantu eliminasi fekal atau apa. Itu lebih baik kan cari menambahkan. Nggak usah lagi kalian menjelaskan konsep sampai detil. Dijelaskan tapi sudah merangkum kasus yang ada. Kan dalam makalah yang diminta kan seperti itu. Dibuat tapi tidak lagi mengulang yang apa sudah kita pelajari hari ini. Sudah diinsertkan masalahnya. Gitu. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan?
Cukup? Ini masih bisa dikembangkan kasusnya ya. Dikembangkan sesuai dengan hasil pengkajian yang dimau ya. Jadi apa namanya tidak terbatas cuma sampai di sini. Ya. Kamu mau bikin dia konstipasi masalahnya, ternyata dia juga ditambahin data inkontinensia bawel, ketidakmampuan mengontrol, mau ditambahin dia dengan masalah flatulence, perutnya kembung, ya silakan penumpukan angin. Ya, secara teorinya masukkan ke kasus. Jadi itu yang nanti akan kita bahas. Akan lebih baik lagi kalau misalnya Bu saya dapat baca dari suatu artikel bahwa untuk penanganan kasus yang sekarang bagus kalau misalnya melakukan apa atau perlu dengan bagaimana ya itu akan lebih baik, itu akan lebih hidup dan kalian mendapatkannya secara apa namanya, ini kasusnya bukan kasus jadi-jadian, kasusnya benar pada pasien ya. Kalau ibu bimbing ke rumah sakit atau dari hasil askep dari kakak-kakak kalian yang praktek ke rumah sakit, ibu biasanya dari sana tuh melihat kasusnya ya. Kalau di rumah sakit kan orang pasti kan lagi masalah ya, dirawat ya, bukan orang sehat ada di situ. Tuh. Ya. Oke, ada yang lagi yang mau ditanyakan? Paham? Yang ditugaskan, paham? Paham ya? Kalau nggak ada, Ibu nggak paham nih. Baik Ibu, izin konfirmasi lagi ya Ibu. Jadi tugasnya itu dari itu tuh jadi kita ngejelasin misalnya faktor-faktornya. Jadi kayak melalui kasusnya itu ya Ibu. Ya. Terus apa lagi? Membuat misalnya makalah seperti yang diminta, tapi berdasarkan udah menginsertkan kasusnya ini. Ya. Jadi bukan hanya teori tok, teori yang sudah dimasukkan dengan kasus. Kalau misalnya nanti kelompok menjelaskan lagi, apa orang Ibu dimintanya menjelaskan hari ini konsep dan prinsip kebutuhan eliminasi fekal, masa Ibu udah jelaskan, nanti kelompok jelasin lagi? Yang ada rival bisa tidur ya? Ya nggak rival? Saya udah baca buku, Bu, kata Amar. Ya, masa teman saya jelasinnya itu lagi, gitu. Ya, jadi akan lebih, tapi kita tidak melepaskan konsep ini, tidak bisa dilepas. Apapun yang akan dibuat ataupun apapun akan dikerjakan, konsep itu adalah nomor satu. Jangan di luar dari konsep yang dikerjakan. Nanti nggak ada acuannya. Ya, oke, ada lagi? Bisa dikembangkan, apa yang tadi kasus yang Ibu sampaikan tuh bisa dikembangkan. Saya rubah boleh nggak Bu? Silakan kalau mau dirubah. Ya, kisah saya misalnya pada saat saya konstipasi atau misalnya orang terdekat saya konstipasi, saya rubah boleh. Itu hanya Ibu berikan. Saya nggak mau yang konstipasi Bu, maunya mau bikinnya yang diare. Silakan. Ya, apa saja boleh, tapi kita belajarnya menggunakan konsep gitu. Ya, Ibu hanya membuatkan cukup satu saja, nggak usah lah kita bahas 4 dari masalah, nggak usah. Kebanyakan satu yang dipahami, mengerjakan yang lain kalian bisa sendiri. Ibu yakin. Ya, tapi satunya benar, yang lainnya juga mendukung. Misalnya pernah dengar nggak? Katanya kalau minum, bukan iklan ya, minum prebiotik, minum Yakult tiap hari jadi lancar. Ya, bukan Ibu ngiklan, Ibu bukan endorse. Ya, jadi kalian dapat lagi hasil artikel yang terbaru apa? Silakan masukkan, berikan masukan. Karena itu akan menjadikan kaya buat semuanya, bukan hanya yang mendapatkan saja. Ilmu itu akan dibagi, kalau dibagi tidak akan pernah berkurang. Itu aja yang perlu dipegang. Ya, apa yang kalian baca disampaikan itu tidak akan berkurang dari kita. Justru kalau orang lain tergelitik menambahkan, ilmu kita bertambah. Itu aja yang harus dipegang. Ya, baik, cukup ya. Cukup, bila tidak ada yang mau ditanyakan lagi, cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bisa diterima. Ya, kita belajarnya dengan cara ini supaya
pada saat nanti kalian turun ke rumah sakit mendapatkan kasus, sudah terbiasa dengan konsep ini. Ya, nggak lagi konsep hanya berupa teori. Ya, kita tidak lepas dari teori, tapi teori inilah yang akan diaplikasikan ke kasus. Gitu. Ya. Kalau tidak terbiasa dengan ini, nanti kalian udah kena ujian akhirnya setelah selesai profesi, nanti ada ujian kompetensi dengan kasus-kasus. Kalau tidak dibiasakan dari sekarang, nanti akan kaget. Ya, kakak kelas kalian yang angkatan pertama dari program reguler sudah lulus ujian kompetensi 100%. Begitu juga yang dari D3. Jadi ini harus dipertahankan sampai kalian lulus nanti. Ya, kami berupaya dengan apa? Ya membiasakan sejak awal dengan sistem atau dengan cara seperti ini. Ya, oke, baik. Kalau tidak ada yang ditanya.